Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Untuk mata pelajaran matematika, kita masih akan mempelajari mengenai bangun datar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang simetri pada bangun datar. Sekarang kita akan mempelajari tentang keliling pada bangun datar. Nah, bagaimana cara kita menentukan keliling pada bangun datar? Nah, akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, dinamakan keliling. Keliling artinya penjumlahan seluruh bagian di sebelah luarnya pada bangun tersebut. Nah, misalnya kita mengelilingi, anggap ini lapangan. Bagaimana cara kita mengelilingi lapangan ini? Nah, tentunya kita berjalan di sebelah luarnya. Dari A kita berjalan ke B. Dari B kita berjalan ke C. Kemudian dari C berjalan ke D. Balik lagi ke A. Oke? Itu jadi kita mengelilingi bangun ini. Anggap ini bangun 1. Jadi cara kita mengelilingi bangun 1 dengan berjalan dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Artinya kalau kita ingin mencari jumlahnya atau kelilingnya, kita harus menjumlahkan. Menjumlahkan dari perjalanan kita. Dari A ke B ditambahkan dengan perjalanan dari B ke C. Ditambah lagi perjalanan dari C ke D, kemudian ditambah lagi dengan perjalanan D ke A, atau bagian luar dari bangun ini. Oke, cara kita menentukannya akan kita lihat pada contoh yang ibu berikan. Contoh pertama, anggap ini bangun A. Nah, cara kita mencari kelilingnya bagaimana? Nah, cara kita mencari kelilingnya dengan cara menjumlahkannya, nak. Nah, cara menjumlahkannya. Jadi kita hitung dari sini. Nah, kita hitung ya. Bantu ibu untuk menghitungnya. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian habiskan sebelah bawah, kita ke atasnya. Ke atasnya ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis ya yang ke atasnya, kemudian kita ke sampingnya. 11, 12. Nah, kemudian kita ke atas lagi. 13, 14. Kemudian ke samping lagi. 15, 16. Nah, setelah sampai 16, apakah sudah selesai sampai sini? Tidak. Ternyata kita harus jalan lagi untuk ke bawah, kembali ke posisi awal. Jadi ditambahkan lagi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Jadi artinya keliling bangun A yaitu ada 24 satuan panjang. Oke? Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, bagaimana cara mencari keliling untuk bangunan B atau daerah B. Nah, caranya hampir sama, bukan hampir sama tetapi sama seperti yang tadi. Nah, pada yang tadi kan untuk mencari kelilingnya kita harus apa? Harus menghitungnya. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3. Kemudian ke atasnya 4, 5, 6, 7. Ke sampingnya 8. Ke bawahnya 9. Terus 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14. Setelah kita jumlahkan untuk sisi-sisi atau bagian dari luar bangun datar tersebut. Jadi keliling bangun B itu ada 14 satuan panjang. Oke? Nah, itu pada bangun yang masih sembarang, artinya berapapun nilainya. Bisa banyak, bisa sedikit. Oke? Nah, terdiri dari satuan yang kecil-kecil ya, yang lebih kecil-kecil kan. Nah, sekarang kita akan mencari satu yang utuh, jadi hanya satu bangunnya. Nah, di sini kegunaannya untuk mencari bangun dengan keliling yang sangat panjang ukurannya. Oke? Jadi kita menggunakan ada rumus dan juga menggunakan penjumlahan. Bisa ada dua cara. Oke? Jadi
Judulnya mencari keliling persegi dan persegi panjang. Kita mulai dari bangun yang pertama, yaitu mencari keliling persegi. Nah, persegi itu bangunnya terdiri dari sisi, 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 sisi. Ada berapa sisinya, Nak? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sisi. Jadi semuanya harus kita jumlahkan. Jadi sisi ditambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi 4 kali sisinya. Nah, karena ada 4 kali, kita bisa langsung dikalikan. Sisinya ada 4 kali kan, jadi bisa kita langsung kalikan. Artinya, rumus dari keliling persegi bisa juga dituliskan dengan 4 kali sisi. Nah, sekarang kita mencari keliling dari persegi yang nomor 1. Nah, misalnya kelilingnya bagaimana? Ada 2 cara tadi ya, bisa kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan berapa sisinya, ukurannya 7 cm. Nah, 7 cm ditambah 7 cm tambah 7 cm tambah 7 cm. 7-nya ada berapa kali? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali. Nah, kalau kita jumlahkan 7 tambah 7 hasilnya 14. 14 tambah 7 hasilnya berapa? 21. Tambah 7 lagi. Tambah 7 lagi menjadi 28 cm. Jadi jumlahnya keliling pada bangun persegi ini ada 28 cm. Nah, kalau misalnya kita menggunakan rumus, dapat dituliskan dengan cara perkalian. Jadi tadi rumusnya 4 kali sisi. Nah, sisinya ini kita ganti dengan 7 cm atau ukuran pada persegi kita. Bisa berapapun pada soal, nanti ada yang 8, ada 9, ada 10, tergantung ya. Jadi rumusnya hanya 4 kali sisi. Sisinya tergantung pada soal yang diketahui. Jadi 4 kali, karena kebetulan di sini sisinya berukuran 7 cm, jadi kita tuliskan 4 kali 7 cm. Hasilnya 4 kali 7 ada 28 cm. Oke? Paham? Sekarang kita akan mencari bangun yang kedua. Bangun yang kedua bentuknya yaitu keliling persegi panjang. Nah, pada persegi tadi itu kan terdiri dari bagian sebelah luarnya itu disebut dengan sisi. Pada persegi panjang itu kita sebut dengan penamaan yang berbeda, yaitu panjang dan lebar. Nah, panjangnya ada berapa? Panjangnya ada 2, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Sedangkan lebarnya ada berapa? Ada 2 juga. Ada kanan dan kiri ya. Ada kanan dan kiri di samping-sampingnya. Jadi lebarnya ada 2 juga. Nah, di sini misalnya kita akan mencari berapa keliling dari persegi panjang dari gambar yang ini. Nah, ukuran panjangnya kita ketahui dulu. Ukuran panjangnya ada 10 cm. Nah, artinya kalau misalnya panjangnya sama, setiap panjang itu kan harus sama ukurannya. Oke. Nah, kalau misalnya atasnya 10 cm, bawahnya juga 10 cm. Nah, karena pada soal nanti bisa jadi di sininya diketahui misalnya 15 cm. 15 cm apa? Panjang atau lebar? Oke, panjang ya, 15 cm. Nah, di sampingnya diketahui 8 cm. Nah, hanya ini saja. Nah, karena di sini kita harus tahu kalau misalnya atas karena dia panjang, maka bawahnya juga kita sebut dengan panjang. Ukurannya pasti akan sama. Itu 15 cm. Nah, kalau misalnya lebar di sampingnya, itu kita sebut dengan lebar ya. Nah, kalau lebarnya ada 8 cm, maka lebar yang kedua juga harus 8 cm. Oke? Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal yang ini. Nah, tadi panjangnya itu ada ukurannya 10 cm, sedangkan lebarnya ada 5 cm. Cara mencari kelilingnya sama seperti persegi tadi. Bisa kita jumlahkan semuanya. Kita tuliskan dulu. Panjangnya ada berapa? Panjangnya 10 cm. Ditambah dengan 10 cm ada 2 ya. Kemudian lebarnya 5 cm dan 5 cm. Jadi 10 ditambah 10 hasilnya 20. Tambah 5,
20 tambah 5, 25 tambah 5 lagi 30 cm. Nah, kemudian bisa tidak dengan menggunakan rumus? Bisa. Nah, rumus dari keliling persegi panjang karena lebarnya ada 2 dan juga panjangnya ada 2, menjadi rumusnya 2 dikali panjang ditambah dengan lebar. Nah, sekarang kita cari panjangnya tadi udah diketahui ya, 10 cm, sedangkan lebarnya juga udah diketahui 5 cm. Jadi tinggal kita tuliskan, dimasukkan angka-angkanya. 2 dikali dengan panjangnya 10 cm. 2 kali 10 cm ditambah dengan 5 cm. Jadi 10 ditambah 5 harus kita tambahkan dulu. 10 tambah 5 berapa? 15 kan? Jadi 2 dikali 15 cm. Hasilnya berapa? 30 cm. Coba. 15 kali 2. 5 dikali 2 hasilnya 10. Nyimpan 1 ya. 1 kali 2 hasilnya 2 tambah 1 jadi 3. Jadi 30 ya. 30 cm. Ternyata antara kita jumlahkan, menghitung kelilingnya dengan cara menjumlahkan, ataupun dengan menggunakan rumus, hasilnya akan sama. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Ibu kali ini? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA. Kalau tidak ada, bisa mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Selamat pagi anak-anak Ibu yang terkasih. Untuk mata pelajaran matematika hari ini kita akan mempelajari materi bangun datar. Nah, untuk materi bangun datar sendiri kita akan mempelajari 2 bagian. Yang pertama kita akan mempelajari lanjutan dari simetri pada bangun datar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari simetri lipat pada bangun datar. Sedangkan kali ini kita akan mempelajari simetri putar pada bangun datar. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu simetri putar? Jika belum, kita akan mempelajarinya ya. Nah, pengertiannya simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan 1 kali putaran penuh pada pusat simetri, sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. Nah, adapun syarat bangun datar memiliki simetri putar yaitu yang pertama, jika hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Nah, yang B, putaran kurang dari 1 putaran. Dan C, memiliki titik pusat. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara kita menentukan simetri putar pada bangun datar. Bangun datar yang akan kita pelajari, bangun datar seperti pada pertemuan sebelumnya, ada beberapa bangun datar. Oke? Ibu harap anak-anak bisa memahaminya nanti pada pembelajaran yang akan kita pelajari. Selamat pagi anak-anak Ibu yang terkasih. Nah, untuk mata pelajaran matematika seperti yang sudah Ibu bilang, kita akan mempelajari keliling dan simetri putar. Nah, tadi sudah kita bahas tentang pengertiannya simetri putar itu apa. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan untuk menentukan berapa simetri putar pada bangun-bangun yang sudah ada. Bangun datar yang sudah ada yaitu persegi, persegi panjang, jajar genjang, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, trapesium, dan juga layang-layang. Nah, di sini kita akan lihat satu persatu. Catatannya harus kita putar dengan lebih dari 1 putaran. Jadi kalau hanya 1 putaran itu tidak dihitung sebagai simetri putar. Kita lihat ya. Dan kita memutarnya harus di titik tengah atau titik pusatnya. Nah, Ibu sudah samakan ini yang A, huruf A ketemu dengan A, B ketemu dengan B, C ketemu dengan C, demikian juga D ketemu dengan D. Nah, kita akan putar searah dengan jarum jam. Nah, ini bisa? Tidak ya. Jadi ketika diputar lagi baru bisa 1, 2, 3, ini B masih ya, 4. Jadi ada 4 simetri putar. Jadi persegi 4 simetri
putar. Nah, sekarang kita ke bangun yang kedua. Mau bangun apa? Jejer genjang ya. Jejer genjang. Nah, Ibu tulis dulu hurufnya. A disamakan B, C, D. Nanti ini kan A ketemu A. Jadi harus kembali ke A lagi. Nah, di sini titik pusatnya di sini. Kita harus putarnya sesuai dengan titik pusat. Apakah menutupi? Tidak ya, masih ada celahnya. Ini masih banyak celahnya, jadi tidak menutupi. Sekarang kita putar ke sini. Nah, ternyata menutupi. Ini masih ada satu. Mana ini? Nah, ini tidak menutupi ya. Kemudian coba kita ke sini karena aduh, maaf ininya bergeser-geser. Ini 2. Jadi kembali lagi A ketemu A ya. Jadi ada 2 simetri putar. 2 simetri putar. Selanjutnya kita ke bangun yang ketiga. Mau bangun apa? Segitiga sama sisi ya, coba. Segitiga sama sisi. Ibu buat dulu. A, B, C. Ini segitiga sama sisi atau sama kaki yang Ibu buat? A, B, C. Oke. Kita putar yang A ketemu dengan A. 1. Tidak bisa. Ini. Aduh, kalau putarnya kayak gini jadinya agak itu, nak. 1 ya. Kemudian kita putar lagi, tidak bisa. Oh, ntar ini bisa diedit, ntar ya. Nah, kita punya segitiga sama sisi. Nah, di sini kita putar. Maaf ininya agak nggak bisa ya. 1 nggak bisa. 2 nutupin. Astaga. 2 titik pusatnya nggak bisa. Nah, kembali lagi ke A. Jadinya ada 3. Ini goyang-goyang. Jadi pada segitiga sama sisi ada 3 simetri putar. Nah, sekarang kita ke bangun yang selanjutnya, yaitu bangun segitiga sama kaki. Ibu tulis dulu hurufnya. A, B, C penandanya. A, B, C. Nah, ini pada posisi awalnya. Kita tulis dulu titik pusatnya. Nah, bisa kalau di gini diputar gini nggak bisa ya, nggak menutupi, masih banyak celahnya. Ini juga tidak bisa, masih ada celahnya. Ini juga tidak bisa karena masih ada celahnya. Nah, balik lagi ke posisi awal A, B, C. Nah, dia hanya ada 1 bisa diputar dari posisi awal ke posisi awal. Jadi itu tidak dihitung sebagai simetri putar. Jadi segitiga sama kaki tidak punya simetri putar. 0 simetri putar. Oke. Selanjutnya kita ke trapesium. Nah, ini tadi. Oke. Ini titik pusatnya. Kita coba. Oh, belum ditanda A, B, C-nya ya. A, B, C, D.
A, B, C, D. Oke, sudah ditandain huruf-hurufnya. Sekarang kita akan memutarnya dengan searah jarum jam. Nah, kalau kita putar ke sini bisa menutupi? Tidak ya. Tidak menutupi. Kita putar lagi 90 derajat. Menutupi? Tidak juga. Ini menutupin? Tidak juga. Nah, ini baru balik lagi ke A ya. Dari titik A, B, C, D. Balik lagi ke titik A, B, C, D. Jadi dia hanya satu kali putaran, nak. Nah, kalau ingat, satu kali putaran tidak dihitung sebagai simetri putar. Jadi pada trapesium itu tidak memiliki simetri putar. 0 simetri putar. Oke, kita ke bangun yang selanjutnya, yaitu ada layang-layang. Oke, A, B, C, D. Ibu tulis dulu A, B, C, D. Coba tebak ada berapa simetri putarnya? Kita akan lihat. Kita akan coba supaya tidak menerka-nerka. Jadi kita coba dulu ada berapa. Nih, titik pusatnya karena membagi diagonal ketemu diagonalnya. Nih titik pusatnya, kemudian kita putar searah jarum jam kembali. Bisa tidak menutupi, sangat tidak menutupi. Ini juga sangat tidak menutupi ya, nak. Kemudian balik lagi dari A ketemu A, B ketemu B, C ketemu C. Jadi dia hanya satu putaran. Nah, ingat satu putaran tadi tidak memiliki simetri putar. Jadi 0 simetri putarnya. Terakhir, bangun terakhir yaitu ada persegi panjang. Kira-kira ada berapa? Sama tidak dengan simetri lipatnya? Kita lihat ya. Kita putar, menutupi atau tidak. A ketemu A, sudah ya. Kita putar searah jarum jam, tidak bisa. Putar lagi. Kedua kalinya, oh baru bisa menutupi semuanya. 1 berarti. Ini tidak bisa ya. Kemudian balik lagi. Ada 2. Jadi pada bangun persegi panjang, 2 simetri putar. Dia memiliki 2 simetri putar. Oke. Sekian dari penjelasan Ibu tentang simetri putar. Apabila anak-anak ada yang mau tanyakan, boleh tanyakan dengan Ibu. Dan ada beberapa tugas yang harus dikerjakan, baik itu untuk materi keliling ataupun simetri putar. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati.